bagaimana cara mengajak anak untuk ke masjid? Nah, kalau kita punya persepsi masing-masing, Pak ya, itu punya strategi masing-masing. Cuman yang langkah mudahnya diajak ketika dia sejak kecil, itu langkah mudah. Kalau sudah terlanjur dewasa bagaimana Ustaz? Yang pertama ibu yang mulia, dia dikasih tahu fadilah-fadilah masjid. Kalau tahu fadilah masjid, sehingga dia semangat, ada kesemangatan gairah untuk pergi masjid. Kemudian yang kedua, dibacakan kepadanya cerita-cerita ahli masjid. Cerita-cerita ahli masjid itu begitu banyak. Ahli masjid dia mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ahli masjid mengeluarkan kotoran dari masjid, dia mendapatkan mahar dari bidadari. Ceritakan orang ahli masjid, ceritakan fadilahnya masjid. Ajak anak itu pelan-pelan, Bapak Ibu. Pelan-pelan, tidak dipaksa sehingga menjadi terbiasa. Seandainya Bapak Ibu, seseorang sudah terbiasa ke masjid, kita lah misalnya. Kira-kira suatu saat kita tak ke masjid itu lain gak rasanya? Ada rasa kurang, kenapa kok saya itu ada kurang, ternyata nggak sholat di masjid. Kata petuah agama, Allah bisa karena terpaksa. Yang pertama, Allah bisa karena terbiasa. Ada orang itu Bapak Ibu diseret-seret menuju surga tuh dipaksa. Ke surga harus dipaksa. Nah berarti ada orang disuruh ke masjid itu harus terpaksa dulu. Seret-seret, dorong-dorong pergi ke masjid. Ada orang tak perlu lagi diseret-seret, udah sadar sendiri ke masjid. Ketika seseorang itu Bapak Ibu, sekarang lah bulan Ramadan misalnya, kita itu kenapa kok kadang-kadang tuh lupa sama Allah? Karena nikmatnya banyak. Karena nikmat yang kita rasakan tuh banyak. Andai kita sekarang di rumah sakit Bapak Ibu, dengar suara Bilal, Subhanallahil ma'bud, ingin rasanya kita mengerjakan sholat tarawih, tapi badan tak mampu. Allahu Akbar kata imam tarawih, maka menangis menetes air mata karena ingin pergi ke masjid. Lah ketika keluar dari rumah sakit, kenapa kok tak masjid? Lupa sama Allah. Maka diingatkan kembali bahwasanya kita ini nikmatnya itu dari Allah. Pergi ke masjid, ditanyakan dulu apa alasan tak ke masjid. Oh ternyata kawan-kawannya nakal. Oh ternyata diganggu di masjid. Oh ternyata katanya lebih khusyuk di rumah daripada di masjid. Oh makanya kita kasih edukasi. Diberikan edukasi. Ditemankan kepada teman-teman yang baik, anak-anak pesantren yang paham terhadap keutamaan masjid. Kemudian ketika sudah di masjid Bapak Ibu, jangan pula kita usir. Kamu ini ribut saja, pergi keluar di masjid. Diedukasi bukan diusir. Semoga dapat memberikan jawaban Bapak Ibu ya. Kita punya strategi masing-masing, kita lah yang paling mengetahui mengenai anak-anak kita. Ya, jadi bagaimana cara mengajaknya? Mungkin kita ajak dulu dia untuk makan bersama. Mungkin kita hati ke hati, mata ke mata, saling berbicara satu sama lain, dipertemankan dengan teman-teman yang baik, dan insya Allah lama-kelamaan dia akan lunak hatinya. Walaupun diajak oleh Bapak Ibu yang mulia, batu yang keras ditetesin air, lama-kelamaan akan menjadi bolong. Hati yang keras itu ditetesin petuah-petuah agama, lama-lama kena juga itu. Hati kita ini sebetulnya itu bersih, lahir dalam keadaan fitrah. Lantas kenapa kok jadi hitam? Karena banyak maksiatnya, banyak dosanya. Dibersihkan hati itu dengan taubat, banyak nangis kepada Allah, maka hati bersih, nanti mudah untuk mendengarkan petuah-petuah agama. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladzina hadahumullah. Yang dia mendengarkan petuah agama dan dia mengikuti kebaikan, itulah orang-orang yang mendapat petunjuk kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dapat memberikan jawaban.